Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Ratusan warga Desa Intaran mendatangi gedung DPRD Bali untuk menolak pembangunan terminal gas alam cair di hutan bakau. Polres Tabanan menetapkan sopir bus pariwisata sebagai tersangka kecelakaan beruntun di Pacung, Baturiti. 70 tim sepak bola dari sejumlah pesantren di Bali dan Nusa Tenggara bertanding di babak penyisian Liga Santri Piala Kasat. Agus Supriyanto, supir bus wisata yang membawa rombongan siswa dari Surabaya, ditetapkan sebagai tersangka hari Senin lalu. Penetapan dilakukan setelah polisi memeriksa 7 saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Tersangka mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada keluarga korban. Ia mengaku terpaksa menabrak belasan kendaraan karena rem bus blong. Kalau panik, ya memang panik saya. Cuma saya berusaha gimana cara menghentikan mobil yang saya bawa itu. Ya sudah ada. Memang semua rem dan itu brake-nya nggak bisa dipakai, Pak? Untuk pas saat itu posisi angin udah tidak ada, jadi udah tidak fungsi. Ada permintaan maaf nggak Pak kepada keluarga korban? Ya, saya sangat menyesal sekali. Memang bukan saya sengaja, memang tidak sengaja ini. Sebelumnya sudah dicek Pak kondisi rem? Udah, kalau diceknya udah. Terus manuver zigzag itu untuk apa? Waktu pas kejadian? Gimana? Manuver zigzag itu? Zigzagnya? Zigzagnya itu saya berusaha gimana cara mobil saya itu berhenti. Kalau saya buang ke kiri mungkin korban lebih banyak, Pak. Ya. Di depan saya ada mobil, itu yang saya tabrak. Habis nabrak itu, saya berusaha lagi untuk gimana cara mobil itu berhenti. Keburu ada jalan turunan, nggak mungkin saya buang ke kanan karena posisi sangat ramai. Polisi masih akan memeriksa saksi lain termasuk memanggil pengelola perusahaan bus. Kemarin kita gelar, kita sudah cukup 2 alat bukti yang ada, sehingga kita tetapkan sopir sementara saat ini sebagai tersangka. Kemungkinan ke arah sana sudah kita layangkan panggilan untuk dari pihak perusahaan penyedia transportasinya. Artinya kemungkinan besar akan ada penambahan tersangka ya? Saya tidak bisa memberikan informasi yang besar, yang pasti kita lihat proses penyidikan, kita tidak bisa asumsi ya. Fakta dan kenyataannya apa, hasil penyelidikan yang akan kita ikuti prosesnya nanti. Kita tidak boleh asumsi dulu, dan itu pasti akan kita periksa. Kecelakaan ini menyebabkan 1 orang tewas dan 8 korban luka. 2 korban luka merupakan warga Amerika dan Inggris yang masih dirawat di rumah sakit. Bus masih diparkir di sekitar lokasi kejadian setelah diderek hari Minggu lalu. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan. Kejaksaan Negeri Amlapura Karangasem memusnahkan 122 jenis barang bukti hasil kejahatan. Seluruh barang bukti berasal dari 29 kasus kriminal umum dan narkoba. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, dan dipotong. Kita Kejaksaan Negeri Karangasem melakukan pemusnahan barang bukti periode 1 Januari 2022 sampai Juni 2022. Yang seluruhan itu ada 122 jenis ya, dari 29 perkara. Kemudian ada perkara narkotika, ada perkara pemalsuan, ada perkara pembunuhan, ada perkara tambang berupa surat-surat, kemudian ada perkara undang-undang kesehatan, ada dilihat tadi ada minyak poles. Kemudian kalau untuk perkara narkotika ini ada 11 perkara
Jadi kita total barang bukti narkotika tersebut yaitu dengan berat bersih 2,87 gram. Ya. Kemudian ada beberapa dokumen dari pemalsuan surat vaksin yang ditangkap di Padang Bayi atau di pelabuhan saat itu. Jadi itu saja. Ada perkara perjudian juga ada berupa HP. Jadi ada Senso ini adalah perkara kehutanan. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari kasus kejahatan bulan Januari hingga Juni 2022. Semuanya telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap dan para terdakwa telah divonis penjara. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Puluhan nelayan di Desa Pengambangan sulit mendapatkan solar bersubsidi. Pasca penangkapan nelayan yang diduga menimbun solar bersubsidi, penerbitan surat rekomendasi untuk mendapatkannya dihentikan. Dari penangkapan itu ya? Dari penangkapan itulah itu. Itu dah kelemahan daripada nelayan saya. Saya minta dari media massa ya tolonglah bagaimana jalan keluarnya untuk nelayan saya ini, untuk biar jangan nelayan saya ini istilahnya tuh bingung. Tanggapan dari dinas sendiri gimana tadi? Dia tidak punya wewenang sampai ke sana. Wewenangnya hanya cuma mengeluarkan surat rekomnya yang ada di kabupaten. Ya. Kalau Bapak sendiri punya berapa perahu? Saya ini ada di sini. Dinas Perhubungan dan Kelautan Jemberana kemudian mengumpulkan pemilik perahu di kantor Perbekal Selasa kemarin. Dalam pertemuan disepakati surat rekomendasi pembelian solar bisa diperoleh lagi mulai hari ini. BBM dengan satu syarat bahwa kita memberikan suatu edaran bahwa si nelayan tidak diperbolehkan membeli solar dari SPPN dibawa ke rumah, tapi langsung ke nelayan. Dan apabila nanti ada kelebihan solar, apabila nelayan itu akan mengangkut ke rumahnya harus ada diketahui oleh kepala desa. Itu nanti yang kita berikan rekomendasi mulai besok. Kita terbitkan mulai besok rekomendasi. Sambil nelayan tersebut mengurus surat-surat izin yang lain. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Apa kendalanya kapan diberikan lagi, Pak? Besok. Mulai besok. Sudah berapa lama, Pak? Ya? Ada rekomendasi. Gimana? Berapa lama? Apa pas ada 1 mingguan lah. Ya, ada. Pertama kita kan harus menghitung dulu karena kemarin kan ada kasus terkait dengan penimbunan solar. Kita koordinasi lebih banyak dulu tentang rekomendasi tersebut. Pertemuan juga menyepakati surat rekomendasi solar bersubsidi hanya berlaku pada jam kerja. Solar yang dibeli juga wajib dibawa langsung ke kapal dan tidak boleh disimpan di gudang atau rumah. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana.